Hai hai good kids. Hai hai Lause Halo Titis. Lause Yulina. Ketemu lagi. Asik. Jujur saja Lause Titis, saya senang sekali melihat setiap Lause Titis senyum kepada saya ya. Aduh. Saya yakin juga good kids yang ada di rumah senang melihat kami di sini, Lause Yulina dan Lause Titis. Kita bersyukur karena sampai detik ini kita masih bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita datang hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Lause Titis, kasih Tuhan atas Lause Titis pernah habis nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya, setiap detik, setiap menit selalu ada kasih dan kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita menyanyi untuk Tuhan kita. Terima kasih, kita bersyukur kepadanya. Saya mengundang good kids yang ada di rumah untuk berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus pasti senang karena saat ini kita datang kepadanya bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan dan berkat-Nya. Good kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap hari kami dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kami dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bahkan berkat-Mu yang agung adalah karya keselamatan yang Tuhan karyakan di atas kayu salib.
Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan saat ini kami persembahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga memberikan hati kami untuk diajari, dibentuk melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Berkati kami ya Tuhan, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids, dipersilakan duduk. Lause Titis, apakah setiap hari belajar firman Tuhan? Pastinya Lause. Pasti ya, ada saat teduh ya. Saat teduh berarti waktu kita luangkan untuk Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Isi firman Tuhan itu apa sih Lause Titis? Tentang Tuhan Yesus pastinya. Tentang keselamatan, tentang perilaku yang baik, tentang teguran akan dosa dan kesalahan. Betul ya. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu merupakan sukacita terbesar bagi kita. Nah Lause Titis, untuk apa sih kita belajar firman Tuhan? Kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa berbuah. Iya betul, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Nah Good Kids, mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan, ku buka Alkitab dan firman Tuhan itu ada di hati kita, di langkah kita supaya kita berbuah. Dengan sukacita semua bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Berbuah, berbuah. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Yes. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberi firman Tuhan bagi kita supaya kita terus berbuah untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan, sehingga kami boleh duduk serius dan tenang dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik, kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, hari ini tema firman Tuhan yang akan Lause sampaikan adalah kita adalah ciptaan yang baru. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kalian lihat, Tuhan menciptakan mereka dengan sangat amat baik. Mereka tidak berdosa, mereka putih bersih tidak bercacat. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, ketika dosa, mereka melawan perintah Allah, mereka memakan buah pengetahuan yang baik, dosa itu mulai ada dalam kehidupan Mas. Dosa itu mulai masuk dalam dunia, dan dosa itu mulai ada dalam dunia ini. Dan setiap manusia yang lahir, dia memiliki natur dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia menjadi
berdosa, memiliki natur dosa. Kalian lihat anak kecil, kalau mereka tidak diajar berbohong, mereka bisa berbohong dengan sendirinya. Nah, dan hukuman dari dosa adalah mati anak-anak. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi setiap manusia ciptaannya, Ia datang ke dalam dunia ini. Ia mau menebus dosa-dosa mereka. Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, tapi Ia rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Ia datang untuk menebus dosa setiap kita dan memulihkan hidup kita. Nah teman-teman, Tuhan tidak hanya mati di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga Ia bangkit. Ia bangkit, Ia mengalahkan kuasa kematian. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Kalian lihat, ini adalah manusia yang masih di dalam dosa. Ia belum percaya kepada Kristus, tapi ketika ia percaya kepada Kristus, teman-teman, ia yang dulunya adalah ciptaan yang lama, ia penuh dengan dosa, seperti air ini, kotor, ternodai, gelap, tetapi ketika ia percaya kepada Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Ia putih bersih. Dan teman-teman, sebagai ciptaan yang baru, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh lagi hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita harus meninggalkan hidup kita yang lama, meninggalkan kebiasaan yang buruk, yang jelek. Contohnya, kita yang suka marah, kita harus belajar untuk sabar. Kita harus belajar berkata lembut kepada orang lain. Kita yang dulunya suka berbohong, kita harus belajar untuk hidup jujur. Dan kita yang dulu suka marah-marah kalau diganggu ketika kita main game, kita harus ingat, karena kasih Kristus kita sudah ditebus. Kita harus belajar, kita harus mengubah kebiasaan yang buruk itu. Dan teman-teman, sebagai ciptaan yang baru, apa yang membedakan kita dengan ciptaan yang lama? Kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Apa fungsi Roh Kudus, teman-teman? Roh Kudus mengajar kita, membimbing kita, membuat kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya itu teman-teman, Roh Kudus juga menolong kita untuk menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Apa aja itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Dan ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, teman-teman, kita dimampukan untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Memang tidak mudah, teman-teman, tapi ketika kita taat, Tuhan akan menolong kita. Dan sebagai ciptaan baru, mengapa kita harus menghasilkan buah roh, teman-teman? Yaitu supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya dalam hidup kita orang lain juga merasakan kasih Kristus. Mereka juga boleh mengenal kasih Kristus, sehingga dunia yang awalnya itu masih penuh dengan dosa menjadi semua orang boleh ikut mengenal Kristus. Mereka boleh mengalami kasih Kristus dan mereka juga boleh dipulihkan, teman-teman. Mereka juga boleh disucikan, sehingga dunia ini yang dulunya berdosa akhirnya menjadi putih bersih, menjadi ciptaan yang baru juga di dalam Kristus. Teman-teman, mari sebagai ciptaan yang baru kita mau menghasilkan buah roh, sehingga orang-orang lain juga boleh merasakan kasih Kristus, mengenal kasih Kristus di dalam hidup mereka. Mari Lause mengajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita bacakan bersama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Teman-teman, biarlah kita boleh menghafal ayat ini dan kita boleh mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru kita harus hidup menyenangkan Kristus dan kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Kristus yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang percaya boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami yang dulu berdosa, tapi karena kasih dan darah Kristus kami boleh dipulihkan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, tolong setiap kami, ketika kami mengingat kami adalah ciptaan yang baru, kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekolah minggu kita sampai hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Good kids, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang paling terbaik itu Lause Titis apa? Persembahan yang paling baik itu adalah jika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yes, untuk melayani Tuhan. Ketika kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini tubuhku, ini hatiku, ini seluruh hidupku, saya persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak lelah Tuhan, tetapi saya mau berjuang bersama dengan Tuhan untuk melayani Tuhan. Good kids, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita nyanyikan tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semuanya bersuka cita, semuanya bertepuk tangan. Tidak ada yang cemberut. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Good kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami kembalikan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Walaupun kami sadari bahwa apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami tulus memberikan persembahan ini, maka Tuhan akan menerima dengan penuh sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, dan ajarlah kami juga supaya kami terus giat bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi biarlah kami belajar
untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids yang ada di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Lause Yulina, Lause Titis, senang karena dapat bertemu dengan Good Kids yang ada di rumah, walaupun kita bertemu secara daring. Tapi kita semuanya bersuka cita. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, bye-bye, Good Kids.